Tujuan pembelajarannya, kita akan ada 2 pertemuan pembahasannya. Yang pertama, menunjukkan bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil, menjelaskan hukum bacaan alif lam dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, menyebutkan arti Quran Surat Ar-Rahman serta hadis tentang menuntut ilmu, menjelaskan maknanya, dan terakhir menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini Bapak siapkan gambar-gambar. Yang pertama ini gambar ini penggalian, ini pertambangan, tambang emas. Ini robot. Nah ini yang biasa sering kalian gunakan nih, ada tab, ada HP, kamera, iPad, ada laptop. Nah ini Apollo, ini mau terbang ke bulan, terbang ke Mars. Nah ini pertama minyak bumi. Nah, kenapa Bapak sebutkan ini? Sekarang gini, kalau kalian ingin menambang emas, maka harus dengan ilmu. Kalau pengen bikin robot, dengan ilmu. HP dan lainnya kalian sering setiap hari gunakan, harus dengan ilmu. Mau terbang ke Mars, terbang ke bulan, menggunakan ilmu. Dan ini pertambangan di tengah laut menggunakan ilmu. Ya, semuanya menggunakan ilmu. Seperti yang Bapak bilang pertama, kalau ilmu itu harus disertai keimanan. Bayangkan kalau kalian ini pertambangan emas, hasilnya banyak banget tanpa menggunakan iman, maka duitnya buat hal lain. Kalau misalkan kamu bikin robot tanpa menggunakan iman, maka bisa saja kita membuat robot yang kejelekan. Kalau kamu punya, kamu punya ilmu menggunakan handphone, tetapi kalau kamu tidak didasari dengan iman, maka kalian bisa jadi membuka handphonenya hal-hal negatif. Ya, punya kamera, kamu punya kamera bagus, kalau kamu gak dilengkapi dengan keimanan, maka ingin moto-motonya yang negatif. Sama ini juga semua. Makanya ilmu itu harus disertai dengan keimanan. Ya, terutama HP. Ini bahaya nih, HP ini bahaya ini. HP itu bisa sangat manfaat sekali kalau kamu disertai dengan keimanan, tetapi akan sangat tidak bermanfaat sama sekali kalau kamu pakainya tidak dengan keimanan. Contohnya apa? Main game. Ya, terus aja main game, lupa sholatnya, lupa dan lain-lain. Ya, paham ya sampai sini ya? Maka ilmu itu harus disertai dengan keimanan. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita akan bahas sedikit tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ini suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, ini semua keilmuan kita itu awal dari mana? Asal dari siapa? Dari Allah.
Jadi nggak ada nih, wah ini saya buat HP nih, HP buatan saya ini canggih. Enggak, dari Allah semuanya. Ya. Wah ini saya berhasil membuat aplikasi, semuanya dari Allah. Ya, paham ya. Nah sekarang kita coba tadi aplikasi sebentar, ilmu alif lam. Ada berapa coba? Ya ma'syarul. Nah ini ada alif lam, dibacanya lam, alif lamnya dibaca, maka alif lam apa? Qamariyah. Lanjut lagi, jinni wal. Nah alif lam ini dibaca, maka Qamariyah. Lanjut lagi kita, nah ini min aqtaris. Nah ini ada alif lam tapi tidak dibaca. Nah di sini ada tasdid. Kamu nggak usah hafalin huruf-hurufnya, maka ini sudah jadi alif lam syamsiyah. Ya paham ya di sini ya. Nah ini sedikit tentang kandungan surat Ar-Rahman. Ya, yang dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit, manusia dapat menjelajahi angkasa raya, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Makanya mulai sekarang itu banyak kayak berhasil ditemukan dan sesuai dengan ayat Al-Quran. Semuanya dari Allah, cuman belum terkuak. Ya, hebat bukan? Hebat. Manusia diberi potensi oleh Allah berupa akal. Nah, akal ini terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, ini kalau pisau, misalnya kita pisau, kalau misalkan pisau diasah terus, maka akan tajam. Kalau pisau didiamkan saja, maka akan tumpul. Makanya otak kita, akal kita harus sering diasah. Gimana cara ngasahnya? Yaitu dengan cara belajar. Ya, tuh. Nah ini ada hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Seperti yang Bapak tadi awal bacakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i itu adalah ulama imam madhab. Dalam kitab Diwan juga menegaskan, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan perantaranya asli dari Allah. Ilmu pengetahuan tidak mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Nah, ilmu itu susah diperolehnya menurut Imam Syafi'i. Makanya kita sedikit bahas yaitu tentang 6 syarat untuk ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama itu apa? Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat: kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ya. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Nah, cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah.
mencari ilmu juga perlu waktu yang lama, kecerdasan, kemauan, mau belajar. Ya, kecerdasan ini dari akal. Nah, kemauan ini niat saja. Kalau kamu niat bisa dan dalam hatinya saya pengen bisa, nggak bisa. Nah, sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh, jangan sampai saya pengen bisa tetapi nggak sungguh-sungguh. Nah, perbekalan ini masuknya biaya. Nah, kamu ke sekolah itu membutuhkan biaya, minimalnya sangu. Nah, kalau kamu ke sekolah pengennya bukan ilmu, pengen sangunya aja dapat, tapi ilmunya nggak dapat. Tapi kamu udah benar-benar giat cari ilmu, kesungguhan, maka ilmu perbekalan juga atau sangu juga dapat. Nah, ini sama guru juga harus ada kedekatan. Tetapi kedekatan di sini kedekatan bukan kedekatan sangu. Oh, gurunya dipanggilnya namanya aja, nggak ada orang, nggak gitu ya. Kedekatan itu kita harus dekati guru kita dengan cara yang baik. Dan nah ini mencari ilmu itu waktunya nggak bentar, lama, makanya dibutuhkan kesabaran. Ya, aduh saya nggak bisa ini, nah, udahlah nyerah aja. Nah, itu jangan. Ya, ini 6, ingat-ingat nih. Ya. Nah, bagaimana perilakunya kalau kita cinta ilmu? Ya, yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Ya. Jangan bacanya komik. Pak, udah ada internet Pak, baca dari internet aja. Ya, internet itu bahaya kalau kamu nggak bisa makainya. Kenapa bahaya? Karena di situ bisa jadi bacaan-bacaannya bisa nggak benar, bisa benar. Nah, kamu kan belum tahu benar yang mana, yang nggak benar yang mana. Makanya nanya. Makanya lebih baik nih beli buku. Nah, bukunya yang gimana? Ya kalau kamu udah mulai sekolah di perpustakaan banyak. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik lahir maupun dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini ciptaan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus haus untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang terakhir, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan mau terhadap kegagalan di alam. Ini perilakunya. Kayak yang bisa dipelajari, yang bisa kalian terapkan mana? Yang ini, baca buku aja, baca buku. Ya, yang ini meyakini. Nah, kalau kamu pengenan bisa mengolah bahan bakar dari air, nah ini terus menggali pengetahuannya. Dan ini paling penting, rendah hati. Semua semata-mata milik Allah. Bukan wah ini saya berkat, saya belajar terus akhirnya sukses. Enggak, semua itu berkat Allah. Ya. Kalau gagal ya udah tidak apa-apa. Kalau misalkan kamu nih, ini paling sering nih. Kalau misalkan kamu ulangan nilainya kecil, ya kamu malu, akhirnya nyontek, nilainya besar. Padahal lebih mending nilai kecil tapi hasil sendiri daripada kita nilai besar hasil nyontek. Ya, paham ya, kayak gitu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di minggu ke depan dengan materi yang satunya masih sama tentang ilmu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.